Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama kakak Kristina dalam ibadah Pelkat PA pada hari ini, Minggu 31 Mei 2019. Sebelumnya kakak Kristina mau menyapa, apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Di atas. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami dan juga nyata. Saat ini ya Tuhan, kami diperkenankan untuk dalam ibadah Pelkat PA pada hari ini ya Tuhan. Saat ini kami anak-anak Tuhan mau membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati kami sehingga kami dapat memahami dan juga mengerti apa yang disampaikan oleh kakak layan kami. Dan biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat-Mu, dan kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada saat ini dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29.
Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik mengikuti dari dalam hati. Kita mulai. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, adik-adik, tema pembacaan kita pada saat ini yaitu Roh Tuhan ada padaku. Nah, adik-adik, kitab Yoel yang merupakan pembacaan kita pada saat ini termasuk dalam 12 kitab nabi-nabi kecil. Nah, nabi-nabi kecil, kitab-kitab yang termasuk dalam nabi-nabi kecil ini ada kitab Hosea, kitab Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan juga kitab Maliaki. Nah, ternyata bukan hanya nabi-nabi kecil saja yang ada, melainkan ada kitab nabi-nabi besar. Nah, yang termasuk dalam kitab nabi-nabi besar adalah kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Nah, adik-adik, perikop pembacaan kita pada saat ini mau disampaikan kepada kita, yaitu di mana Nabi Yoel menulis nubuat dan memberikannya kepada umat Tuhan yang berada di wilayah Yehuda mengenai hari Tuhan yang akan datang. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita bahwa di wilayah Yehuda ada sebuah wabah yang sangat menakutkan. Tapi wabahnya bukan virus corona ya adik-adik, tetapi tulah belalang. Nah, adik-adik, ternyata wabah yang terjadi pada saat itu adalah sebuah tanda dari hari Tuhan yang akan tiba. Sehingga di sini Nabi Yoel menyampaikan nubuatnya kepada umat Tuhan yang berada di wilayah Yehuda bahwa Roh Kudus yang ada pada diri umat yang berada di wilayah Yehuda diberikan untuk bisa umat Tuhan bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, adik-adik yang terkasih, ada yang tahu apa itu Roh Kudus? Nah, adik-adik, Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang berdiam dalam diri kita, di dalam diri Kak Kristina dan di dalam diri adik-adik sekalian. Ada yang tahu Roh Kudus ada di mana? Iya, adik-adik, benar sekali. Roh Kudus ada di dalam hati Kak Kristina dan juga ada di dalam hati adik-adik sekalian. Nah, kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, berarti sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuat yang baik-baik. Contohnya, rajin berdoa, rajin impa, menolong teman, sayang mama dan papa, kakak dan adik. Nah, semua itu adalah perbuatan baik yang dituntun oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Tapi sebaliknya, kalau adik-adik suka marah-marah, suka bertengkar, berantem, tidak mau berdoa, tidak mau dengar-dengaran sama orang tua, itu adalah perbuatan yang tidak baik dan juga perbuatan yang tidak sesuai dengan Roh Kudus. Nah, untuk itu adik-adikku sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini mau mengajarkan kita bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Tuhan ada di dalam diri kita, sehingga sebagai anak-anak Tuhan kita harus melakukan yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh melakukan perbuatan jahat dan juga tidak baik, karena itu tidak disukai oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, demikian cerita pada saat ini. Kiranya adik-adik bisa terus melakukan yang baik di tengah-tengah virus corona ini. Tetaplah untuk berbuat baik, untuk terus menjadi anak yang dengar-dengaran dengan orang tua, membantu orang tua, dan juga dengar-dengaran kepada kakak dan juga adik.
Dan ingat, jangan lupa rajin berdoa dan juga rajin terus untuk mengikuti ibadah Impah, walaupun saat ini hanya melalui video yang ada. Jadi untuk itu tetap menjadi anak yang baik dan juga rajin ya adik-adik. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita doa bersyafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan anak-Mu. Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus menjadi anak-anak yang terus berbuat baik dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk para orang tua kami yang senantiasa menjaga, membimbing kami dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya Engkau memanjangkan umur mereka, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kakak layan kami yang senantiasa membimbing kami, memberikan kami firman Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati setiap kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya, dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang kakak layan. Tuhan tetap senantiasa memberikan yang terbaik kepada kakak layan kami. Biarlah segala sesuatu yang baik bisa didapatkan oleh kakak layan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk negeri kami Indonesia yang pada saat ini sedang berada dalam yang tidak baik, yaitu ada virus corona. Kiranya Tuhan, kami terus berdoa kiranya bumi kami boleh sehat, bumi kami boleh membaik kembali, khususnya Indonesia. Dan biarlah ya Tuhan, orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan dengan tangan Tuhan. Tuhan mau menjamah tubuh mereka yang sakit. Kiranya juga Engkau memberkati para medis yang senantiasa bekerja untuk mengobati orang-orang yang sakit. Tuhan memberkati keluarganya dimanapun berada. Semoga keluarga mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan juga tolong memberkati gereja kami, pendeta kami dalam tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah ya Tuhan, segala pelayanan yang Ia lakukan di tengah-tengah situasi pada saat ini semuanya dapat baik, berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati dan menyertai kami. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, ampunkan setiap salah dan dosa kami. Ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, demikian ibadah kita pada saat ini. Sampai jumpa di ibadah Impah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.